Bab 2091 Gunung Suci Iblis. Dengan menggunakan alam badai dan alam nerakanya, King Fengli membakar habis seluruh gas beracun di Gunung Suci Iblis, sehingga terbentuklah barisan pegunungan yang sangat luas. Pegunungan itu sungguh luas, bisa dibilang, megah sekali, bergelombang tanpa henti. Suara lolongan dan geraman terus terdengar, membuat bulu kuduk meremang. King Fengli berjalan di depan kelompok, dengan Sui Lin, Ruyan Liu, dan Meng Yaosu di tengah, sedangkan anak anjing hitam dan ular pemakan langit di belakang. Dengan energi spiritualnya yang kuat, Li Li menatap ke kejauhan. Begitu bahaya datang, ia bisa langsung bereaksi. Pada saat yang sama, King Fengli menyalurkan kewaskitaan di mata kanannya, memancarkan sinar cahaya kemasan, melihat menembus dimensi, mencari bahaya yang mengintai di dalam Gunung Suci Iblis di kejauhan. Li dapat melihat dengan jelas pada 10.000 meter pertama. Namun, setelah mencapai 10.000 meter, penglihatannya terhalang oleh lapisan kabut hijau tebal. Kecuali ia dapat meningkatkan kemampuan clairvoyance-nya ke tingkat yang lebih tinggi, hal itu tidak akan banyak berguna baginya dalam situasi ini. Begitu ia melangkah untuk kedua kalinya, seekor kaki seribu raksasa tiba-tiba terbang keluar dari bawah tanah. Kaki seribu itu panjangnya lebih dari 3 meter, tubuh dan kakinya yang panjang seluruhnya berwarna hitam. Kakinya dipenuhi duri tajam bak pisau, tajam dan tajam, membelah udara di sekitarnya. Dengan sekali lompatan, kaki seribu itu menerjang ke arah Li Qingfeng, menyerang dengan ganas. Dengan mata kirinya, Li Qingfeng menembakkan seberkas cahaya hitam. Cahaya hitam yang memancar menembus atmosfer, langsung mengenai kepala kaki seribu raksasa itu, menghancurkan daging dan jiwanya, dan melemparkan tubuhnya yang berat ke tanah. Meskipun kaki seribu raksasa itu sangat kuat, mencapai tingkat setengah langkah Sein, ia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan King Fengli, ia tidak mampu bertahan dari tatapannya. Kekuatannya bahkan lebih tinggi daripada Sein tingkat menengah. Membunuh monster iblis yang hampir Sein adalah hal yang mudah. Ayah sungguh hebat. Si apel kecil bertepuk tangan, pipinya kemerahan, bahagia seperti biasa. Meskipun usianya baru setahun lebih sedikit, Little Apple sudah luar biasa cerdas. Darah abadi mengalir di tubuhnya. Selain itu, ia memiliki pemahaman yang hampir alami tentang binatang-binatang iblis raksasa ini, ia sama sekali tidak takut. Mendengar kata-kata Little Apple, Lily tampak gembira. Putrinya memujinya. King Fengli membawa Ruyan Liu dan Little Apple ke tanah terlarang Dao Iblis berkepala 9 dengan tujuan untuk menunjukkan kepada mereka kejahatan yang ada di dunia pengembangan diri. Meskipun ia masih anak-anak, dunia pengembangan diri berisi terlalu banyak orang jahat. Jika suatu hari nanti Lily harus berpisah dari Ruyan Liu dan apel kecil, ia berharap mereka setidaknya memiliki kemampuan untuk membedakan yang baik dari yang jahat. Setidaknya, mereka perlu tahu tentang binatang iblis dan perbuatan jahat mereka. Itulah satu-satunya cara bagi mereka untuk lebih mengasah keterampilan mereka dan mempertahankan posisi mereka di dunia pengembangan diri. Di bawah pimpinan Lily, kelompok itu tak tertandingi sepanjang perjalanan mereka. Meskipun banyak monster kuat menghalangi jalan mereka, tak satu pun yang mampu menandingi kekuatan Lily. Mereka semua terbunuh seketika, baik oleh tatapannya maupun oleh tangannya. Li Qingfeng bergerak sangat cepat, tiba di gunung tertinggi dalam sekejap. Puncak gunung itu menjulang tinggi ke angkasa, dengan awan di kakinya, mencapai ketinggian lebih dari 150.000 meter. Gunung itu dikelilingi kabut hijau beracun dan di kakinya, terdapat seekor ular piton raksasa. Ular piton raksasa itu memiliki tubuh yang sangat tebal. Terlihat dengan mata telanjang, tubuhnya mencapai panjang lebih dari 10.000 meter dan diselimuti sisik-sisik beracun yang kuat. Ular piton raksasa itu tak lain adalah binatang dewa penjaga gunung. Li Qingfeng mengerutkan kening saat melihatnya. Itu binatang iblis tingkat suci. Dengan menggunakan kemampuan indera spiritualnya, Lily menemukan seekor ular piton raksasa, binatang iblis tingkat suci tingkat rendah, yang sangat kuat. Tentu saja, bagi Lily, ular piton itu terlalu lemah. Li Qingshan berbalik dan berkata, kalian semua tetap di sini dan jangan bergerak. Aku akan membunuh binatang iblis itu. Meluncurkan dirinya dari tanah, King Fengli berubah menjadi gumpalan udara, tiba di hadapan ular piton raksasa itu dalam sekejap. Saat melihat King Fengli, ular piton raksasa itu menatapnya tajam, tatapannya mematikan, menusuk tulang. Manusia, beraninya kau memasuki tanah terlarang Dao Iblis berkepala 9. Bodoh sekali. Aku akan memakanmu hari ini. Dengan mulutnya terbuka lebar, ular piton raksasa itu menyemburkan asap hijau yang lebih beracun daripada binatang iblis apapun yang pernah ditemuinya di pegunungan. King Fengli melambaikan tangannya, membentuk bola api merah tua yang membawa panas yang menakutkan, membakar gas beracun saat mengenainya. Suhu api Li sendiri telah mencapai lebih dari 10.000 derajat. Selain itu, ia kini telah menjadi seorang suci.
Kombinasi keduanya membuat apinya kini berada di level suci, menghancurkan gas beracun hijau itu semudah membalikkan telapak tangan. Melihat gas hijau beracunnya dibakar dengan begitu mudahnya, ular piton raksasa itu tampak tercengang. Orang suci. Aku tidak menyangka ini. Namun, kau tetap bukan apa-apa bagiku. Ular piton raksasa itu tiba-tiba menjulurkan ekornya yang sepanjang 10.000 meter, membelah udara, dan menghantamkannya tanpa ampun ke arah tubuh King Feng Li. Jika itu hanyalah seorang kultivator biasa, kekuatannya pasti sudah menghancurkan mereka menjadi tumpukan daging. Namun, tubuh fana milik Li yang seperti api penyucian memungkinkannya untuk menahan kekuatan puluhan juta pound. Dengan menyalurkan esensi vitalnya, Li King Feng melepaskan cahaya hitam yang kuat. Ia kemudian mengangkat tangannya dan mengulurkan tangan, langsung meraih ekor ular piton raksasa itu. Dengan kekuatan yang tak tertandingi, ia mengangkat ekornya dan mencambuk tubuhnya dari tanah, menghantamkannya dengan keras ke Gunung Suci Iblis. Tubuh ular piton raksasa itu melesat maju, menghantam titik tengah Gunung Suci Iblis, meninggalkan bekas cekungan yang besar. Batu-batu raksasa mulai berjatuhan dari gunung, lolongan yang menusuk tulang mulai terdengar dari Gunung Suci Iblis. Oh! Ular piton raksasa itu menjerit kesakitan. Tubuhnya kini menjadi genangan daging, sisik-sisiknya terlepas dan darahnya mengucur deras. Tubuhnya terus terhuyung-huyung, kepalanya benar-benar pusing. Melihat serangannya gagal membunuh ular piton raksasa itu, Li tampak terkejut. Ia menyadari bahwa ular itu adalah binatang iblis tingkat suci, ia tidak akan mati dengan mudah. King Feng Li mencengkeram ekornya sekali lagi, menghantamkannya ke Gunung Suci Iblis tanpa henti. Bang 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 bang. Li King Feng menghujani ular piton raksasa itu dengan pukulan bertubi-tubi, menghancurkannya hingga menjadi tumpukan daging dalam hitungan detik. Kepalanya terlepas dan tubuhnya jatuh terbanting ke tanah. Ular piton raksasa itu menderita kematian yang mengenaskan. Bab 2092. Santo Iblis berkepala 9. Saat melihat kematian mendadak ular piton raksasa itu, seluruh Gunung Suci Iblis menjadi sunyi. Ada banyak binatang iblis di dalam Gunung Suci Iblis, semuanya pengikut tanah terlarang Dao Iblis berkepala 9. Di antara mereka semua, ular piton raksasa adalah yang paling kuat. Sebagai binatang dewa penjaga gunung, kekuatannya telah mencapai tingkat Santo Iblis tingkat rendah. Ular piton raksasa itu terkenal di seluruh Gunung Suci Iblis, tetapi kini lemah bagaikan mainan di tangan Lili. Dengan pukulannya yang tak henti-hentinya, ular piton itu kini tak lebih dari seonggok daging dan darah, sisik dan tulangnya yang dulu megah telah hancur berkeping-keping. King Feng Li mengulurkan tangan kanannya, mengubahnya menjadi telapak tangan saripati vital, meraih perut ular piton raksasa itu dan langsung membelahnya. Di dalamnya terdapat inti setan seukuran tangki air, seluruhnya berwarna hijau, berkilauan dengan tulisan segel. King Feng Li segera menghisap inti iblis itu ke tangannya. Berdiri di sampingnya, ular pemakan langit menatap King Feng Li, matanya dipenuhi kerinduan. Ular pemakan langit tahu betul apa yang bisa dilakukan inti iblis tingkat suci dengan kekuatannya. Setelah diserap, ia bisa menembus ke tingkat suci iblis. Sambil terkekeh, King Feng Li melemparkan inti iblis di depan ular pemakan langit, menyuruh binatang itu melahapnya. Ular pemakan langit berterima kasih kepada Li King Feng dan segera melahap inti iblis itu, menghancurkannya dengan giginya. Meskipun inti iblis itu sangat kuat, taring ular pemakan langit bahkan lebih tajam. Sebagai leluhur ular, ular pemakan langit memiliki gigi leluhur, yang seketika melenyapkan inti iblis tingkat suci, mengubahnya menjadi sejuta keping energi suci, dan menyerap semuanya ke dalam inti iblisnya sendiri. Tubuhnya mulai berevolusi dengan cepat, membesar beberapa meter dan berubah menjadi hitam pekat. Ada sedikit warna hijau di antara semua warna hitamnya. Itu racun dari ular piton raksasa. Itu sekarang menjadi kemampuan yang dimiliki ular pemakan langit. Ledakan-ledakan. Ular pemakan langit memancarkan ledakan energi yang dahsyat, mengguncang langit dan tanah. Ular pemakan langit benar-benar kuat, mampu menembus level Santo Iblis dalam sekejap mata. Merasakan kekuatan tingkat suci yang dipancarkan ular pemakan langit, anak anjing hitam tampak iri, matanya terus berputar. Ia segera berlari ke arah Li King Feng, merentangkan cakarnya, menarik celananya, dan menatapnya dengan mata anak anjing yang paling lebar. Melihat wajah Black Puppy yang tampak putus asa, Li Qingshan berkata, "Jangan khawatir, lain kali aku membunuh binatang iblis tingkat suci, inti iblis itu akan menjadi milikmu." Anak anjing hitam mengangguk dan berlari kembali sambil mengibaskan ekornya, jelas sangat puas dengan janji itu. Merasa ada yang aneh, Meng Yaosu bertanya, "Kakak Li, tidakkah menurutmu ada yang aneh?" Ular piton raksasa itu adalah binatang suci penjaga Gunung Suci Iblis. Kau membunuhnya tidak memancing reaksi apapun dari pemiliknya, Suci Iblis berkepala 9. Bukankah itu aneh? King Feng Li mengerutkan alisnya mendengar kata-katanya, dia benar. Secara logika,
Li Qingfeng sudah menyerbu ke Gunung Suci Iblis dan telah mencapai gunung utama milik Suci Iblis berkepala 9. Seharusnya, Sein Iblis berkepala 9 sudah muncul, tetapi tidak ada respons. Dengan peningkatan kekuatannya baru-baru ini, ular pemakan langit kini lebih peka terhadap aliran energi binatang iblis lainnya. Ia melepaskan energi rohnya yang kuat ke arah Gunung Suci Iblis. Namun, sesaat kemudian, ular pemakan langit langsung berkata, "Aku punya kabar buruk." Santo Iblis berkepala 9 sedang memurnikan harta karun di puncak Gunung Santo Iblis. Harta karun itu luar biasa kuat, bahkan mengguncang jiwaku. Kita tidak boleh membiarkannya berhasil. Kalau tidak, kita semua pasti akan mati. Dengan perubahan ekspresi, Li Qingshan segera bertanya, "Ular pemakan langit, bisakah kau merasakan harta karun yang sedang disempurnakan oleh orang suci iblis berkepala 9? Ular pemakan langit menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak bisa merasakannya. Dia terlalu jauh." Namun, harta karun itu sangat jahat, seolah-olah bisa menelan semua makhluk hidup. Energi spiritualku langsung tertelan begitu masuk. Li Qingfeng benar-benar tercengang oleh kata-kata ular pemakan langit. Ia sepenuhnya menyadari kekuatan energi spiritual ular pemakan langit. Jika harta karun itu bahkan bisa menelan energi spiritual ular pemakan langit, seberapa kuatkah harta karun milik orang suci iblis berkepala 9 itu? Rambut Li Qingfeng berdiri karena pikiran menakutkan itu. Ia tahu bahwa ia harus menghentikan Santo Iblis berkepala 9. Jika tidak, semua orang akan berada dalam bahaya besar. Li Qingshan segera menoleh ke arah anak anjing hitam dan ular pemakan langit, lalu berkata, "Kalian berdua, lindungi Suelin, Ruyan Liu, dan Meng Yaosu. Aku akan pergi duluan, lalu ikuti aku." Seketika, Lili melepaskan sayap elemen anginnya, menyalurkan esensi vitalnya. Tubuhnya berubah menjadi anak panah tajam, melesat menuju Gunung Suci Iblis dengan kecepatan kilat. Begitu ia mencapai udara, sebuah tabir pertahanan hijau raksasa terbentuk di atas kepalanya, menghalangi jalannya. King Feng Li mengerutkan keningnya, menyadari bahwa tabir pertahanan hijau itu berada pada tingkat orang suci, diciptakan oleh orang suci iblis berkepala 9. Dia segera mengaktifkan kewaskitaannya, mencari kelemahan pada formasi susunan tingkat orang suci. Segera setelah itu, King Feng Li menemukan 3 kelemahan pada tirai pertahanan hijau, kiri atas, kanan bawah, dan tengah atas. King Feng Li mengeluarkan tombak langit yin yang dan menebas ke depan, melepaskan kekuatan sebesar 40 juta kilogram ke 3 titik lemah tabir cahaya pertahanan. Kaca, kaca, kaca. Dengan 3 suara renyah, tabir cahaya pertahanan tingkat Santo hijau lenyap tak berbekas akibat serangan tombak langit yin yang milik King Feng Li. Melompat ke udara sekali lagi, King Feng Li melesat menuju Gunung Suci Iblis dengan kecepatan kilat. Sejumlah besar elang iblis terbang dari kedua sisi Gunung Suci Iblis. Tubuh mereka sepenuhnya berwarna hijau, masing-masing mencapai ratusan kaki panjangnya, seolah-olah mereka adalah gunung kecil, cakar mereka setajam mungkin, mengiris atmosfer. Menggenggam tombak langit yin yang, Lili memancarkan energi tajam, mengiris seluruh armada elang iblis, membunuh mereka seketika. Setelah itu, ia terus melesat maju dengan kecepatan kilat. Di tengah perjalanannya, King Feng Li menyalurkan kewaskitaannya di mata kanannya dan menemukan makhluk setengah baya duduk di atas Gunung Suci Iblis. Makhluk parubaya itu sepenuhnya berwarna hijau, dengan 9 kepala. Ia tak lain adalah Santo Iblis berkepala 9 dalam wujud manusianya. Di depan Santo Iblis berkepala 9 terdapat sebuah guci hitam berukuran sederhana yang tingginya hanya 30 cm, tubuhnya yang oval diukir dengan huruf-huruf iblis hitam yang tak terhitung jumlahnya, sungguh menakutkan. Guci hitam itu adalah guci iblis, dan kejahatan yang terkandung di dalamnya tak tertandingi. Bab 2093. Pot Suci Iblis. Saat melihat pot suci iblis, King Feng mengerutkan keningnya. Dia dapat merasakan energi kuat yang menusuk tulang terpancar dari benda itu, energi yang begitu jahat hingga membekukan sekujur tubuhnya, membuatnya merasa kedinginan. Tanpa diragukan lagi, pot suci iblis jelas merupakan benda iblis tingkat suci tingkat tinggi. King Feng Li segera mulai menyalurkan saripati vitalnya, melambaikan tangan kanannya, mengubahnya menjadi tinju yang sangat besar, menghantam pot suci iblis dengan seluruh kekuatannya. Meskipun musuhnya yang sebenarnya adalah Santo Iblis berkepala 9, King Feng Li merasa lebih terancam oleh pot Santo Iblis. Bang! Dengan pukulan keras, tinju King Feng Li mendarat di pot suci iblis, tetapi langsung berhadapan dengan kekuatan lawan. Kekuatan lawan itu setara dengan kekuatan tsunami, gempa bumi, atau tornado, yang menghantam kepalan tangan King Feng Li dan membuatnya mundur. Li King Feng mengerutkan kening, matanya dipenuhi rasa tak percaya. Ia benar-benar takjub dengan benda sakti, yaitu pot suci iblis. Seberapa dahsyatkah harta karun itu jika mampu menangkis tinju neraka pencekiknya? Santo Iblis berkepala 9 menoleh ke arah King Feng Li, tatapannya dingin.
Dia mengacungkan jarinya dan menunjuk ke arah King Fengli. Dengan nada yang menegangkan, dia berkata, "Kalau tidak salah, kau adalah King Fengli. Aku pernah mendengar tentangmu dan kemenanganmu atas Raja Api Merah. Apa kau pikir kau tak terkalahkan hanya karena kau adalah penguasa planet yang baru? Bodoh sekali." Santo Iblis berkepala 9 terdengar sangat arogan dan angkuh, menatap King Fengli dengan tatapan mengejek. Saat dia mengulurkan jari-jarinya, dia mengukir luka-luka di udara. Santo Iblis tingkat menengah. Li Qingfeng mengerutkan kening. Merasakan energi suci iblis tingkat menengah yang terpancar dari Sein Iblis berkepala 9, ia menghela napas lega. Meskipun tidak memiliki pot suci iblis, Li Qingfeng tidak takut pada Sein Iblis berkepala 9. Namun, dengan harta karun itu, Sein Iblis berkepala 9 akan menjadi lawan yang tangguh. Li Qingfeng memutuskan untuk menyerang lebih dulu. Dia mengeluarkan tombak langit Yin Yang, menggambar busur di udara, membentuk kekuatan sebesar 50 juta kilogram, menusukkannya ke depan menuju pot suci iblis. Merasakan kekuatan Yin Yang Sky Halberd, ekspresi Sein Iblis berkepala 9 berubah drastis. Ia tiba-tiba melambaikan tangan kanannya, membentuk telapak tangan esensi vital, dan menghantamkannya ke arah Yin Yang Sky Halberd. Tombak langit Yin Yang milik Li Qingfeng telah mencapai tingkat kekuatan yang luar biasa. Setelah segelnya terbuka, tombak itu kini menjadi benda suci tingkat menengah. Tombak langit Yin Yang menghantam telapak tangan esensi vital Sein Iblis berkepala 9. Dengan hantaman keras, telapak tangan itu hancur berkeping-keping. Melewati telapak tangannya, tombak langit Yin Yang menusuk ke atas pot suci iblis. Ledakan. Dengan ledakan keras, Yin Yang Sky Halberd terpental kembali, meninggalkan Demonic Sein Pot tanpa goresan sedikitpun. Li Qingfeng belum pernah seterkagum ini. Ia sepenuhnya menyadari kekuatan tombak langit Yin Yang, tetapi sekarang, bahkan senjata sekuat itu pun tak mampu melukai pot suci iblis. Seberapa kuatkah benda iblis ini? Santo Iblis berkepala 9 tertawa terbahak-bahak dan berkata, "King Fengli, kau pasti sudah mati. Tahukah kau apa ini? Ini adalah benda iblis legendaris tingkat tinggi." Terkejut oleh kata-katanya, Lili mundur selangkah. Ia tak percaya seorang Sein tingkat menengah bisa memiliki benda iblis tingkat tinggi. Sambil memegang panci suci iblis di tangannya, binatang iblis berkepala 9 mulai menggerakkan bibirnya, melantunkan ayat kitab suci iblis kuno yang mengandung kekuatan menakutkan. Begitu efeknya terjadi, langit diwarnai dengan tulisan segel hijau, menyebarkan cahaya ke seluruh daratan, menakutkan sekali. Binatang-binatang iblis di pegunungan sekitar semuanya terguncang sampai ke tulang-tulang mereka, bersujud dan bersujud di tanah, tidak mampu menahan energi yang mengerikan itu. Cipratan, cipratan, cipratan. Tiba-tiba, darah lebih dari selusin binatang iblis dihisap oleh pot suci iblis. Setelah dimurnikan, harta karun itu tampak lebih kuat dari sebelumnya. Sein Iblis berkepala 9 mengarahkan lubang pot Sein Iblis ke arah King Fengli dan berteriak, "King Fengli." Secara naluriah, Li Qingshan menjawab dengan, "Oh," dan tiba-tiba, seberkas cahaya hitam melesat keluar dari pot suci iblis. Cahaya hitam segera menyelimuti King Fengli, langsung menghisapnya ke dalam pot suci iblis. King Fengli memasuki kondisi linglung, tidak mampu melawan dan membela diri bahkan dengan menggunakan teknik tubuh penyucian fana dan mantra abadi surgawi. Detik berikutnya, Li dipindahkan ke ruang hampa. Ruang hampa itu sepenuhnya hitam, langitnya hitam, tanahnya hitam, semuanya gelap gulita. Tangisan penderitaan yang tak berujung terdengar dari kegelapan. Setelah mendengarkan dengan saksama, Lili menemukan bahwa suara-suara itu bukan berasal dari manusia atau binatang iblis, melainkan dari jiwa. Pot suci iblis telah melahap banyak sekali kultivator mandiri, menjebak jiwa mereka, menjadikan mereka tawanan abadi. Menetes. Tiba-tiba, setetes cairan hitam jatuh dari langit. Cairan hitam itu sangat korosif, menghancurkan dimensi itu begitu muncul. Cairan hitam menetes ke lengan King Fengli, membakarnya seketika, menciptakan lubang berdarah yang mulai mengeluarkan darah. Lili merasakan nyeri yang tajam di lengannya. Melihat ke bawah, ia bisa melihat tulang-tulangnya yang terekspos. Bahkan kulitnya yang sekeras besi pun tidak cukup kuat untuk menahan rasa asam tersebut. Korosifnya mengandung semacam kitab suci segel tingkat suci yang menghancurkan kekuatan batin tubuh manusia, merusak kulit, otot, dan urat tubuh King Fengli, serta menjalar ke bagian tubuh lainnya. Dengan menyalurkan api emasnya, King Fengli melepaskan suhu lebih dari 150.000 derajat ke luka-lukanya, membakar semua naskah jimat tingkat orang suci, dan menyembuhkan luka-lukanya di saat berikutnya. Tetes 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 tetes. 10 tetes cairan hitam menetes dari langit, sangat asam, menuju tubuh King Fengli. Dengan cepat, King Fengli merentangkan sayapnya dan terbang ke samping, menghindari cairan hitam dari langit. King Fengli bergerak sangat cepat, berhasil menghindari semua cairan hitam. Bab 2094.
Serangan naga api. Tepat saat King Fengli menemukan waktu untuk mengatur napas, sejumlah besar cairan hitam mulai mengalir dari langit. Ketika Suelin, Meng Yaosu, Ruyan Liu, dan yang lainnya mencapai puncak gunung, mereka tepat waktu menyaksikan Li Qingfeng tersedot ke dalam panci hitam. Melihat pemandangan itu, wajah mereka membeku, dan mata mereka dipenuhi kengerian. Suelin berteriak, "Sayang!" Namun, King Fengli telah terperangkap oleh panci hitam itu dan tidak dapat mendengar teriakannya. Mendengar suaranya, Saint Iblis berkepala 9 menatap Suelin, Meng Yaosu, dan yang lainnya, matanya berbinar keserakahan. Ia bisa merasakan energi luar biasa yang terpancar dari para wanita itu. Terutama Suelin, ia memiliki garis keturunan binatang suci. Saint Iblis berkepala 9 secara alami tertarik pada garis keturunan binatang suci. Ia tahu bahwa mengonsumsi darah Suelin akan meningkatkan kekuatannya secara eksponensial. Santo Iblis berkepala 9 memandang Suelin dan berkata, "Cantik, suamimu telah terperangkap dalam pot suci iblisku. Sebentar lagi, ia akan menjadi genangan darah dan jiwanya akan terpenjara selamanya. Kurasa kau sebaiknya ikut denganku saja." Dengan geram, Suelin meludah ke tanah di depan Santo Iblis berkepala 9. Ia berkata dengan dingin, "Dalam mimpimu, suamiku tidak akan mati. Lihat, dia akan menghancurkan pot Santo Iblismu sedetik kemudian." Seolah mendengar lelucon terlucu di dunia, Santo Iblis berkepala 9 itu tertunduk sambil tertawa terbahak-bahak. "Cantik, kau terlalu percaya diri pada suamimu. Kau tahu potku ada di level berapa? Itu benda iblis tingkat tinggi. Suamimu bukan tandingan hartaku. Dia hanya santo tingkat rendah." Suelin mengerutkan kening, mengkhawatirkan keselamatan suaminya. Ruyan Liu dan Meng Yaosu juga tampak cemas. Satu-satunya yang tidak terpengaruh adalah anak anjing hitam dan ular pemakan langit, mereka percaya diri dengan kekuatan King Fengli. Mungkin Li Qingfeng tidak cukup kuat untuk keluar dari pot suci iblis sendiri, tetapi ia dikelilingi oleh banyak makhluk kuat. Selain Kaisar Malam Kegelapan dan Jiwa Naga Api, orang terkuat di pihaknya adalah Permaisuri Merak Iblis. Permaisuri Merak Iblis sedang tertidur lelap. Begitu ia terbangun, ia akan mengguncang seluruh alam semesta. Seorang Saint Pot Iblis biasa tidak akan mampu menandingi kekuatannya. Saat ini, Lily sedang menghadapi bahaya besar yang dibawa oleh pot suci iblis. Melihat hujan cairan hitam yang turun deras, ia panik, matanya penuh keheranan. Ini pertama kalinya ekspresi seperti itu muncul di wajahnya. Ia pernah merasakan kekuatan korosifnya sebelumnya, setetes cairan membakar lengannya. Namun, api emas itu baru berhenti setelah Li Qingfeng mengeluarkannya. Tetapi sekarang keadaannya lebih buruk lagi, langit menuangkan cairan hitam, tak berujung dan tak terhingga. Lily tahu bahwa ia tidak boleh membiarkan cairan hitam itu menyentuh tubuhnya. Kalau tidak, cairan itu akan melelehkannya menjadi genangan air. Dia segera mulai menyalurkan esensi vital batinnya, membentuk di atas dirinya sebuah tabir cahaya pelindung raksasa. Akan tetapi, tabir cahaya pertahanan itu terkorosi begitu terkena cairan hitam itu, dan tidak mampu menahan sifat asam yang kuat dari cairan hitam itu. Suara Kaisar Malam Kegelapan bergema di benak Li Qingfeng, "Nak, kau harus berhati-hati. Panci suci iblis itu luar biasa kuat. Di zaman kuno, bahkan bisa melenyapkan orang suci tingkat tinggi." King Feng mengerutkan keningnya, menyadari betapa hebatnya pot suci iblis, tidak ada yang kurang dari tak terkalahkannya. Dia langsung bertanya, "Senior, bagaimana caraku keluar dari pot suci iblis?" Kaisar Malam Kegelapan menjawab, "Nak, panci suci iblis memiliki mekanisme pertahanan yang luar biasa kuat. Kau tak akan bisa menghancurkannya dengan kekuatan dan harta dharmamu. Kau harus mencari bantuan dari jiwa naga api. Api naga suci adalah satu-satunya jalan keluar." King Fengli mengangguk dan segera terhubung dengan jiwa naga api melalui energi rohnya. Jiwa naga api terbang keluar dari kedalaman pikiran Lily. Merasakan keberadaan pot suci iblis, jiwa naga api terdiam, ia juga merasakan kekuatan luar biasa pot suci iblis. Li Qingfeng berkata, "Naga api senior, Kaisar Malam Kegelapan memintaku untuk meminta bantuanmu. Satu-satunya cara untuk menghancurkan pot suci iblis adalah jika kau melepaskan api naga sucimu. Itulah satu-satunya cara agar aku bisa keluar dari sini." Jiwa naga api terdiam sesaat, lalu mendesah. "Nak, dengan energi rohku saat ini, aku bisa memecahkan pot itu jika aku melepaskan semua api naga suciku. Akibatnya, jiwaku akan tertidur lelap, tak bisa pulih untuk waktu yang sangat lama, dan akan mengalami kerusakan." Mendengar kata-katanya, Li Qingfeng tidak tahu harus berkata apa. Ia tidak bisa meminta jiwa naga api untuk mengambil risiko cedera demi dirinya. Tiba-tiba, suara Kaisar Malam Kegelapan terdengar. "Jiwa naga api, kau harus membantu Li Qingshan melarikan diri meskipun itu akan melukaimu."
Kalian berdua berada di perahu yang sama. Jika Li Qingshan mati, kau juga tidak akan keluar hidup-hidup. Kau bisa membantunya, dan nanti dia akan membalasmu dengan ramuan tingkat suci. Setelah berpikir sejenak, jiwa naga api mengangguk setuju dengan Kaisar Malam ke-8. Ia menoleh ke arah Li Qingfeng dan berkata, Li Qingfeng, aku bisa membantumu keluar dari pot suci iblis, tetapi karena itu akan menghabiskan banyak energiku, kau harus memberiku 3 ramuan roh tingkat suci tingkat tinggi setelahnya. Li Qingfeng mengangguk dan berkata, naga api senior, jangan khawatir. Jika kau mengizinkanku keluar, aku berjanji akan mencarikan 3 ramuan roh tingkat suci tingkat tinggi untukmu. Janji yang diucapkan oleh jiwa naga api kepada Li Qingshan telah menenangkan binatang suci kuno itu. Jika Li Qingshan mengingkari janjinya, ia akan dihukum berat. Jiwa naga api mengangguk dan mulai menyalurkan api naga sucinya, membuka mulutnya untuk menyemburkan bola api merah. Api mulai membesar begitu muncul, mencapai lebih dari puluhan ribu, menutupi seluruh langit. Api mulai merambat ke dalam cairan hitam, membakar hujan yang korosif hampir seketika. Di saat berikutnya, jiwa naga api menyambar dengan ekor naganya, menghancurkan atmosfer, meninggalkan retakan raksasa di udara, dan mencambuk ke arah pot suci iblis. Bang! Disertai hantaman keras, lekukan besar muncul pada dinding pot suci iblis, meninggalkan retakan menganga. Harus diakui, energi roh jiwa naga api terlalu kuat. Sebagai dewa kuno, naga api adalah eksistensi yang tak terkalahkan, menguasai lebih dari 3.000 dao yang kuat, mendominasi seluruh alam semesta. Baru setelah kejatuhannya, ia berubah menjadi jiwa. Meski begitu, kekuatan serangannya masih sekuat tenaga. Saat melihat retakan pada pot suci iblis berkepala 9 menjadi panik, matanya dipenuhi keterkejutan. Bab 2095. Keluar dari pot. Saat melihat retakan pada pot suci iblis, Santo Iblis berkepala 9 segera menyalurkan energi iblis dalam dirinya menjadi kekuatan dahsyat, yang menyelimuti pot suci iblis, dan berupaya menghentikan meluasnya retakan tersebut. Sayangnya, jiwa naga api terlalu kuat, ia terus-menerus mencambukkan ekornya ke dinding pot suci iblis. Bang 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 bang. Setelah suara berdentang tanpa henti, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di dinding pot suci iblis. Dengan satu pukulan terakhir, pot itu meledak berkeping-keping. Di bawah serangan dahsyat jiwa naga api, pot suci iblis hancur. Dari reruntuhan, muncul tubuh Lili. Begitu Li Qingfeng keluar, ia mengeluarkan pedang suci Yin Yang-nya. Ia meraung, pedang cahaya yang. Dengan jentikan pergelangan tangannya, King Feng Li membelah maju dengan pedang panjangnya, membentuk seberkas cahaya putih, membelah langit, meninggalkan retakan di atmosfer, dan tiba di hadapan Santo Iblis berkepala 9 dalam sekejap. Saat melihatnya, sang Santo Iblis berkepala 9 mengerutkan keningnya, terkejut oleh kecepatan luar biasa yang dimiliki oleh King Feng Li, dia bahkan tidak sempat bernapas. Santo Iblis berkepala 9 segera melambaikan telapak tangannya, membentuk tabir cahaya pertahanan berwarna hijau di depannya. Akan tetapi, tabir cahaya pertahanan itu tidak cukup kuat untuk bertahan melawan cahaya pedang, karena tabir itu langsung terbelah menjadi 2, membuat tubuh Santo Iblis berkepala 9 menjadi rentan. Dengan suara dentuman keras, tubuhnya terluka parah, tulang-tulangnya terlihat. Kekuatan dahsyat itu membuat tubuhnya terpental, menyemburkan darah, dan terluka parah. Dengan wajah pucat pasi, Santo Iblis berkepala 9 itu menatap Li Qingfeng dengan melotot. Mustahil. Bagaimana kau bisa menghancurkan pot Santo Iblisku dan melukaiku hanya dengan satu serangan? Kau berada di level yang lebih rendah. Sambil tersenyum angkuh, Li Qingfeng menjelaskan, aku lupa memberitahumu. Aku sudah membunuh Santo Iblis tingkat menengah dari tanah terlarang tak berujung Dao Iblis. Kau hanyalah Santo Iblis tingkat menengah, yang kekuatannya setara dengannya. Membunuhmu semudah membunuh semut. Sebelumnya, ketakutan terbesar Lili adalah pot suci iblis milik Santo Iblis berkepala 9. Sekarang setelah pot itu hancur, ia tidak perlu khawatir lagi. Memikirkan pengorbanan jiwa naga api, Lili merasa sangat bersalah. Jiwa naga api kini hampir hancur berkeping-keping, tubuhnya berlumuran darah dan daging. Jiwanya bersembunyi di kedalaman pikiran Lili. Luka-luka yang tak terhitung jumlahnya terlihat dengan mata telanjang. Terutama ekornya, tulang-tulang putihnya sudah terlihat. Jiwa naga api telah sangat menderita karena pelarian King Feng Li, melepaskan semua api naga sucinya sementara tubuhnya mengalami cedera berat. Li Qingfeng bersumpah pada dirinya sendiri, naga api senior, jangan khawatir. Setelah aku menghancurkan Sein Iblis berkepala 9 dan tempat terlarang lainnya, aku akan mencari ramuan roh tingkat Sein untuk menyembuhkan lukamu. King Feng Li menoleh ke arah Santo Iblis berkepala 9, matanya dipenuhi amarah. Dia mengayunkan pedang suci Yin yang sekali lagi, menghancurkan langit, meredupkan matahari dan bulan, menyayat daging Santo Iblis berkepala 9, dan membuat tubuhnya terpental.
Ho 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 ho. Sang santo iblis berkepala 9 mulai menggeram, ganas dan ganas. Pada saat berikutnya, santo iblis berkepala 9 berubah ke wujud aslinya, seekor cacing besar yang panjangnya mencapai lebih dari 13.000 meter. Ia memiliki 9 kepala, masing-masing seukuran bukit, yang jika digabung menjadi puluhan ribu meter ukurannya, menempati seluruh atmosfer. Tubuhnya yang panjang ditutupi dengan duri-duri hijau, masing-masing setajam mungkin, tampak seperti sejenis cacing purba yang sangat besar. Seluruh tanah di bawah santo iblis berkepala 9 mulai bergetar, kekuatan yang bergejolak bahkan mencapai King Fengli. Li Qingshan menoleh ke arah anak anjing hitam dan ular pemakan langit. Lindungi Suelin dan Ruyan Liu, jangan biarkan mereka terluka. Anak anjing hitam dan ular pemakan langit mengangguk dan berkata, jangan khawatir, kami tidak akan membiarkan mereka terluka. Menatap tajam ke arah Li Qingfeng, santo iblis berkepala 9 menggeram, manusia sialan. Beraninya kau melukaiku. Aku tidak akan membiarkanmu hidup. Cipratan, cipratan, cipratan. Tiba-tiba, santo iblis berkepala 9 membuka ke-9 mulutnya, menyemburkan 9 sinar cahaya hijau, membelah udara, mengoyak atmosfer dan menembak langsung ke tubuh King Fengli. Tanpa gentar, Lili langsung mengayunkan pedang suci Yin yang miliknya, membentuk sinar cahaya Yin yang bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Ia melepaskan pedang langit Yin dan pedang cahaya Yang, membentuk 2 sinar cahaya, satu hitam dan satu putih. Sinar hitam dan putih itu menari-nari di sekitar satu sama lain, melesat maju secara bersamaan, menembus udara, dan menghancurkan cairan hijau itu seketika. Tanpa perlawanan, cahaya pedang King Fengli terus maju dan dengan suara tebasan tajam, salah satu kepala santo iblis berkepala 9 terpenggal. Dengan satu kepala hilang, santo iblis berkepala 9 menjerit memilukan. Bagaimanapun, itu adalah bagian dari tubuhnya. Rasa sakitnya bisa dibandingkan dengan seorang kultivator yang kehilangan salah satu jarinya, sungguh menyakitkan. Karena sifatnya yang lengkap, setelah 2 serangan, Lili mengembalikan pedang suci Yin yang ke cincin interspatialnya. Ia memilih teknik lain. Jari ketiga. Menghentikan waktu. Li Qingfeng tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya, memancarkan cahaya hijau. Cahaya hijau itu melesat ke arah 7 kepala Sein Iblis berkepala 9 dengan kecepatan kilat, membuat mereka diam dan tak bergerak. Seketika, King Fengli melompat ke udara, mengayunkan tinju kanannya, mengubahnya menjadi tinju asli setinggi 13.000 kaki, menghantamkannya ke depan. Bang 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 bang. Setelah 7 pukulan yang memekakkan telinga, 7 dari 9 kepalanya hancur. Tepat saat King Fengli hendak menyerang kepala terakhirnya, efek teknik penghentian waktunya memudar. Setelah mobilitasnya pulih, santo iblis berkepala 9 segera mundur, menghindari serangan King Fengli. Sein Iblis berkepala 9 ternganga menatap Li Qingfeng. Bagaimana kau tahu teknik sang penakluk? Li Qingfeng mengerutkan kening dan berkata, kamu kenal Tuan Ketiga Li. Dengan getir, santo iblis berkepala 9 berkata, tentu saja. Aku tidak akan pernah melupakannya. Aku pernah menjadi seorang kultivator dari planet tingkat santo lain, tetapi aku membuat guru Ketiga Li tidak senang dan akhirnya menjadi buronan. Aku menderita luka parah dan bersembunyi di benua api merah. Inilah mengapa kekuatanku menurun drastis. Aku dulunya adalah seorang santo iblis tingkat tinggi. Bab 2096. Membunuh orang suci iblis berkepala 9. Mendengar kata-katanya, Li Qingfeng memelototi santo iblis berkepala 9 dengan tatapan yang lebih mematikan. Musuh ayahku. Itu satu alasan lagi untuk membunuhmu. Li Qingfeng telah menghancurkan 8 dari 9 kepalanya, hanya menyisakan 1. Kepala ini adalah kepala utamanya, dan merupakan kepala yang paling kuat. Sein Iblis berkepala 9 memelototi Lili dengan mata penuh amarah. Jika bukan karena dia, Sein Iblis berkepala 9 tidak akan menderita luka seberat itu. Dengan suara dingin, santo iblis berkepala 9 berkata, King Fengli, aku sekarang akan menghabisimu dengan kekuatan superku. Pedang suci iblis langit, raung santo iblis berkepala 9. Tiba-tiba, pedang suci iblis langit raksasa terbentuk di belakang tubuhnya. Pedang suci iblis langit terbentuk dari energi iblis di dalamnya. Pedang itu berbau atmosfer hijau, beracun, dan sangat kuat. Energi hijau itu mengandung kekuatan dahsyat, jenis yang dimiliki para santo kelas menengah, jenis yang dapat menghancurkan planet dan mengakhiri dunia hanya dengan 1 pukulan. Tatapan mata Li Qingfeng menjadi berat. Ia tahu bahwa kekuatan fisiknya tidak cukup untuk melawan pedang suci iblis langit. Ditambah lagi, dia bisa dengan jelas merasakan energi dahsyat yang dimilikinya. Energi itu sungguh dahsyat dan akan melumpuhkan benua api merah jika dia tidak berhati-hati dengan strateginya. Meskipun bukan dari benua api merah, Li Lili telah tinggal di sana begitu lama sehingga menjadi tempat yang penting baginya.
Lagi pula, dia bukan penguasa planet benua api merah dan dia telah menjadikan Raja Ling Yun sebagai penjaganya. Jika benua api merah rusak, dia juga akan menderita. Lagi pula, itu adalah markasnya, tempat di mana dia akan tinggal untuk waktu yang sangat lama. Tombak Dewa Pembunuh. Dengan raungan keras, Lily melepaskan energi pembunuh dari tubuhnya, mulai memfokuskan tombak Dewa Pembunuh. Tiba-tiba, dua tiang lampu hitam muncul di belakangnya. Keduanya sangat panjang, menjulang ribuan meter, mencapai langit, menembus seluruh ruang vertikal. Lebih jauh lagi, kedua tiang lampu hitam itu berisi dua tombak hitam, keduanya setajam-tajamnya, menembus dua lubang di langit segera setelah muncul. Melihat tombak Dewa Pembunuh, Santo Iblis berkepala 9 panik, matanya melotot. Bagaimana kau bisa tahu mandat 10 makhluk jahat terbesar di alam semesta kuno? Sebelumnya, Santo Iblis berkepala 9 penuh percaya diri, mengira ia akan menghabisi Li Qingfeng dengan kekuatan supernya. Kini, situasinya benar-benar berbeda. Dengan penggunaan hukum Dewa Pembunuh yang tiba-tiba oleh Li Qingfeng, Santo Iblis berkepala 9 menggigil ketakutan. Semua makhluk setingkat Sein pasti tahu tentang keberadaan Dewa Pembunuh. Di era alam semesta kuno, sang dewa telah membunuh banyak Sein dan bahkan makhluk abadi, ia tak terkalahkan. Pada akhirnya, Dewa Pembunuh memasuki lubang hitam dan menghilang. Jika tidak, namanya akan tetap tersohor di seluruh alam semesta. Mengendalikan dua tombak Dewa Pembunuh di atas kepalanya, dia mengubahnya menjadi bilah pedang tajam, menyerang ke depan, dan menghancurkan pedang suci iblis langit seketika. Tanpa satupun peluang untuk bertahan hidup, pedang suci iblis langit lenyap begitu saja. Tombak Dewa Pembunuh langsung menusuk bagian atas kepala Santo Iblis berkepala 9, menusuk seluruh tubuhnya, menghancurkannya menjadi partikel cahaya hijau tak terbatas, dan memusnahkannya. Tiba-tiba, sebuah bola hijau jatuh dari sosok yang dulunya adalah Santo Iblis berkepala 9. Bola itu sebesar tangki air, dan tak lain adalah inti iblis milik Santo Iblis. Pada inti setan hijau terdapat banyak ukiran kitab suci segel hijau, semuanya berkilauan dengan cahaya suci. Setiap naskah jimat mengandung energi yang cukup kuat untuk menghancurkan planet, betapapun menakutkannya. Li Qingfeng mengulurkan tangan kanannya, membentuk hisapan di tengah telapak tangannya, dan langsung mendapatkan inti iblis tingkat suci dari mayat Santo Iblis berkepala 9. Anak anjing hitam menatapnya dengan mata penuh harap dan lapar. Li Qingfeng terkekeh dan berkata, aku memberikan inti iblis tingkat suci terakhir kepada ular pemakan langit. Ini untukmu. Dengan jentikan tangannya, King Feng Li melemparkan inti iblis tingkat suci ke hadapan anak anjing hitam. Black Puppy sangat kecil, hanya mencapai setengah meter. Ukurannya sangat kecil dibandingkan dengan inti iblis seukuran tank. Namun, Black Puppy memiliki kekuatan super. Dengan mulutnya yang terbuka, Black Puppy membentuk pusaran hitam. Pusaran hitam itu mengandung kekuatan melahap, tidak sekuat milik Lily, tetapi masih cukup kuat untuk langsung menyedot inti iblis hijau sekaligus. Dengan inti iblis yang kini berada di dalam tubuhnya, anak anjing hitam mulai menyerap kekuatannya. Kabum, 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 kabum. Tubuh Black Puppy mulai berevolusi dengan cepat, tubuhnya terus membesar, tumbuh dari ukuran setengah meter menjadi 1 meter, 10 meter, 100 meter, 1000 meter, dan akhirnya 10.000 meter. Sebagai inti iblis dari Sein iblis tingkat menengah, inti iblis hijau itu berbeda dari inti iblis yang sebelumnya telah dilahap oleh anak anjing hitam. Jika itu adalah kultivator biasa, tubuh mereka pasti sudah hancur berkeping-keping oleh inti iblis itu. Namun, sebagai leluhur anjing, Black Puppy berbeda. Tubuhnya mengandung kekuatan garis keturunan yang tak terbayangkan jumlahnya, yang belum pernah diaktifkan sebelumnya, tentu saja sampai sekarang. King Feng Li, Suelin, Ruyan Liu, dan Meng Yao Su semuanya terus-menerus dipaksa mundur. Namun, anak anjing hitam terlalu kuat, karena menyebabkan tubuh King Feng Li yang kekurangan energi memuntahkan darah, membuat kulitnya tidak berwarna. Sayang, kamu baik-baik saja. Wajah halus Suelin dipenuhi kekhawatiran, matanya berkaca-kaca. Li Qingfeng melambaikan tangannya dan berkata, jangan khawatir, aku baru saja kehabisan energi spiritualku. Aku perlu istirahat. Bentuklah tabir cahaya pertahanan di atas kalian. Jangan biarkan gelombang energi si hitam kecil menghantam kalian. Suelin, Ruyan Liu, dan Meng Yao Su mengangguk. Mereka mulai menyalurkan esensi vital batin mereka, membentuk tabir cahaya pertahanan di hadapan mereka, menghalangi energi dahsyat yang dilepaskan oleh anak anjing hitam. Kini setelah ketiga wanita itu memasuki dunia pengembangan diri, mereka semua dibekali dengan teknik pengembangan diri yang dahsyat, sekuat tenaga. Selubung cahaya pertahanan yang mereka ciptakan sudah lebih dari cukup untuk melindungi mereka. Li Qingfeng duduk bersila di lantai. Ia mengeluarkan beberapa ramuan suci dari cincin interspatialnya, menelannya, dan mulai menyerap kekuatannya.
Semua ramuan ini diselamatkan dari kemenangan Lili King Feng melawan Raja Api Merah. Setiap ramuan sangat langka dan berkhasiat memulihkan. Saat King Feng Li menyerap energi penyembuhan mereka, kekuatan dan kesehatannya terus pulih. Bab 2097. Mengalahkan ular pemakan langit. Ramuan yang diminum Lili adalah obat-obatan langka tingkat suci, sangat ampuh. Tak lama kemudian, tubuhnya pulih sepenuhnya, dengan esensi vitalnya kembali ke tingkat normal dan ia merasa segar kembali. Saat King Feng Li berdiri, suara gemeretak terdengar dari tulang-tulangnya, tanda penyerapan ramuan secara sempurna. Li King Feng menatap ke depan dan melihat anak anjing hitam masih berevolusi. Ia harus mengakui bahwa inti iblis dari orang suci iblis berkepala 9 itu luar biasa kuat. Saint iblis berkepala 9 adalah Saint iblis tingkat menengah. Sebagai makhluk yang kuat, inti iblisnya mengandung semua kemampuan dan energinya. Setelah Black Puppy menelan inti tersebut, ia membutuhkan waktu yang lama untuk menyerapnya sepenuhnya. Di samping anak anjing hitam, ular pemakan langit menyaksikan dengan iri. Meskipun ular itu sebelumnya telah menerima inti iblis tingkat suci, itu hanyalah inti iblis tingkat rendah. Ia baru mencapai terobosan ke alam suci iblis tingkat rendah. Anak anjing hitam berbeda. Setelah mencapai terobosan, ia menjadi santo iblis tingkat menengah. Bahkan ular pemakan langit pun tak mampu menandingi anak anjing itu. Saat tubuh Black Puppy terus tumbuh, bagian dalamnya juga berevolusi secara drastis. Meskipun Black Puppy memiliki energi iblis, ia bukan jenis suci. Inti dan energi iblis tingkat suci berbeda dari binatang iblis tingkat raja biasa. Mereka mengandung kekuatan yang jauh lebih besar dan jauh lebih halus. Mereka juga mewujudkan hukum alam semesta. Dengan Black Puppy yang terus belajar tentang kekuatan supernya dan hukum alam semesta, ia akan semakin menyempurnakan kekuatannya sendiri. Inti iblisnya yang sebelumnya hitam kini berwarna hijau. Setelah menyerap inti iblis Saint iblis berkepala 9, inti tersebut mengandung kekuatan serangan beracun yang kini bisa digunakan oleh Black Puppy. Sambil memutar matanya, anak anjing hitam melepaskan cahaya hijau. Cahaya hijau itu memancar ke sebuah gunung tinggi puluhan ribu meter, menghancurkannya seketika. Inilah kekuatan sejati seorang suci, meruntuhkan gunung dan menenangkan sungai hanya dengan sekali pandang. Dengan hentakan telapak tangan, seluruh benua akan hancur berkeping-keping. Tubuh Black Puppy juga seluruhnya ditutupi oleh sejumlah besar hukum langit dan bumi, tanda telah mencapai alam suci tingkat menengah. Tubuhnya mulai menyusut. Dari puluhan ribu meter menjadi 10.000 meter, lalu 5.000 meter, lalu 1.000 meter, dan akhirnya kembali ke ukuran aslinya, setengah meter. Meskipun tubuhnya menyusut, Black Puppy kini lebih kuat dari sebelumnya. Setiap tatapan dan setiap helai rambutnya mengandung kekuatan tingkat suci, siap meledakkan atmosfer di sekitarnya kapan saja. Lili Feng menatap anak anjing hitam dengan tatapan memuji. Lumayan, kau sekarang sudah menjadi santo iblis tingkat menengah. Anak anjing hitam menoleh ke arah Lili dan berterima kasih atas inti iblisnya. Kemudian, anak anjing itu menoleh ke ular pemakan langit dengan tatapan mengancam. Anak anjing hitam ingat betul bagaimana ular pemakan langit memperlakukannya saat ia mencapai terobosan menjadi santo iblis tingkat rendah. Ia telah dipukuli dan dibentur beberapa kali di kepalanya. Kini setelah anak anjing itu mencapai tingkat yang lebih tinggi daripada ular itu, wajar saja jika ia akan membalas dendam. Anak anjing hitam berubah wujud menjadi gumpalan angin, tiba di hadapan ular pemakan langit sambil tertawa dingin. Ular pemakan langit mulai berteriak, "Si hitam kecil, apa yang kau lakukan? Kita teman baik. Kau tidak bisa melakukan ini." Si anak anjing hitam tertawa terbahak-bahak. "Tentu saja, kita teman baik. Inilah kenapa aku membantumu mendapatkan kulit yang lebih kuat." Menyalurkan energi iblis batinnya, anak anjing hitam mengayunkan cakarnya. Dengan energi suci iblis tingkat menengah, cakarnya menghancurkan dimensi, menenangkan seluruh atmosfer. Ular pemakan langit ingin membela diri, tetapi terlalu lemah melawan anak anjing kecil itu. Ia langsung dijebak oleh anak anjing hitam. Anak anjing hitam menghantamkan cakarnya ke kepala ular pemakan langit dengan keras. Dengan suara keras, benjolan seukuran kepalan tangan muncul. Benjolan itu berlumuran darah hitam, membuat ular pemakan langit merintih kesakitan. Tentu saja, satu pukulan saja tidak cukup. Si anak anjing hitam perlu memberi pelajaran pada ular pemakan langit untuk menunjukkan siapa bosnya. Papa. Anak anjing hitam mengulurkan cakarnya dan menamparkan kepala ular pemakan langit puluhan kali, tiap tamparan kuat dan keras. Tak lama kemudian, muncul puluhan benjolan di kepala ular pemakan langit, membuat binatang itu tampak lucu seperti biasa. Terhuyung-huyung karena rasa sakit, ular pemakan langit berguling-guling di tanah, menyemburkan buih putih, matanya berkedip-kedip. Melihat kondisi menyedihkan anak anjing itu, Lili merasa perlu menghentikan anak anjing hitam.
Ia tidak ingin anak anjing itu membunuh ular itu. Li Qingfeng melambaikan tangannya dan menghentikan si anak anjing hitam. Si hitam kecil, cukup. Kau sudah melampiaskan amarahmu. Berhenti memukul ular itu. Bagaimana kalau kau membunuhnya? Si anak anjing hitam tertawa kecil dan berkata, jangan khawatir, aku tahu apa yang kulakukan, dia tidak akan mati, dia hanya akan kesakitan selama sebulan, dia harus belajar dari kesalahannya karena telah menindasku. Ular pemakan langit kesakitan di mana-mana. Mendengar suara anak anjing hitam, ia bersumpah akan menghajar anak anjing hitam begitu ia mencapai terobosan. Beraninya anak anjing hitam menggertakku seperti ini. Setelah kematian Santo Iblis berkepala 9, gas beracun hijau di pegunungan menghilang. Langit kembali cerah, dengan sinar matahari menyinari tanah, pemandangan pegunungan sejernih siang hari. Tiba-tiba, ekspresi Lily berubah. Ia merasakan gelombang energi yang tidak biasa datang dari bawah gunung yang tinggi. Suelin menghampiri dan berkata, suamiku, ada apa? Apa kau menemukan sesuatu? Li Qingfeng mengangguk dan menunjuk ke bawah kakinya. Fokuskan energimu. Bisakah kau merasakan sumber energi? Suelin, Ruyan Liu, dan Meng Yaosu semuanya menutup mata, melepaskan energi roh dan energi garis keturunan mereka untuk merasakan gelombang energi di bawahnya. Suelin adalah yang terkuat di antara ketiga wanita itu, dan dialah yang pertama membuka matanya. Suelin tampak terkejut, lalu berkata, suamiku, kau benar. Aku bisa merasakan energi yang kuat di bawah gunung ini. Begitu kuatnya hingga mengguncang jiwaku. Kurasa itu bukan milik planet ini, rasanya asing. Meng Yaosu setuju, saudari Sue benar. Ketika Kakak Li membunuh Santo Iblis berkepala 9, monster itu mengatakan bahwa ia bukan berasal dari benua api merah dan sebelumnya merupakan Santo Iblis dari planet lain. Ia terpaksa melarikan diri ke sini karena penakluk. Ini berarti ia mungkin membawa banyak harta karun. Mendengar potensi harta karun tersembunyi, mata semua orang berbinar. Mereka tahu bahwa Santo Iblis berkepala 9 adalah Santo Iblis tingkat menengah, harta karunnya pasti akan mengesankan. Li Qingfeng sangat gembira mendengar berita itu. Ia membutuhkan harta sebanyak mungkin. Bab 2098. Harta karun orang suci iblis. Melihat ke arah anggota kelompok lainnya, Li Qingshan berkata, ayo kita pergi ke bagian bawah gunung suci iblis dan melihat apa yang bisa kita temukan. Semua binatang iblis di gunung suci iblis terbunuh atau terluka parah oleh Lily. Sisanya bersembunyi, terlalu takut untuk menunjukkan wajah mereka. Setelah tuan mereka, Santo Iblis berkepala 9 terbunuh, mereka terlalu takut untuk keluar. Li Qingfeng mengulurkan tangan kanannya dan menghantam bagian bawah gunung suci iblis dengan keras. Dengan hantaman keras, sebuah lubang raksasa muncul. Lubang raksasa itu memanjang 100.000 meter ke dalam tanah, menyingkapkan segala sesuatu di bawah tanah. Sebuah pintu batu raksasa muncul, mencapai ukuran beberapa ratus kaki. Tangan King Feng Li telah mencapai pintu batu, tetapi tidak terbuka. Suelin tampak gembira melihatnya. Sayang, pintu batunya kokoh sekali. Mungkinkah Santo Iblis berkepala 9 menyembunyikan harta karunnya di balik pintu itu? Li Qingfeng mengangguk dan berkata, kemungkinan besar. Lagi pula, dia adalah Santo Iblis tingkat menengah. Dengan masa pemerintahan yang begitu lama, wajar baginya untuk mengumpulkan harta. Ditemani anggota kelompok lainnya, Li Qingfeng terbang ke dasar lubang. Suelin dan yang lainnya kini telah menjadi praktisi kultivasi yang tangguh, dan mereka tidak takut dengan ketinggian seperti itu. Tak lama kemudian, mereka semua tiba di kaki gunung yang tinggi. Ada sebuah pintu batu raksasa yang menghalangi jalan mereka. Pintu batu itu tampak sederhana tetapi kuno dan sangat berat. Tangan King Feng Li telah mencapai bagian atas pintu, ada bekas tangan yang jelas. Li melepaskan energi spiritualnya dan merasakan bahwa pintu itu terbuat dari material tingkat suci. Pantas saja pintu itu menangkis serangannya. Minggir, aku akan mendobrak pintu itu dengan telapak tanganku, kata Li Qingfeng kepada yang lain. Suelin dan anggota kelompok lainnya mengangguk, lalu menjauh darinya. Mereka tahu kekuatan dahsyat yang akan dilepaskan Li Qingshan begitu ia menghantam pintu batu tingkat suci. Kekuatan itu terlalu dahsyat untuk kemampuan mereka saat ini. Kekuatan serangan Li Qingshan terlalu dahsyat. Bagaimanapun, ia telah membunuh seorang Santo Iblis tingkat menengah. Dengan menyalurkan tubuh api penyucian fananya, tubuh Lily mulai memancarkan cahaya hitam. Cahaya hitam itu dipenuhi dengan kitab suci segel neraka, dilengkapi dengan kekuatan mengerikan. Dengan satu pukulan, Li Qingfeng menghancurkan atmosfer. Saat tinjunya mengenai pintu batu, retakan hitam muncul, tetapi pintu batu itu masih utuh. Lily memperkirakan butuh 3 pukulan untuk menghancurkan pintu itu. Ia terus melancarkan tinju neraka pencekiknya. Setelah 3 pukulan berturut-turut,
sebuah lubang besar muncul di pintu batu tingkat suci itu. Cahaya menyilaukan bersinar dari lubang itu, menyilaukan semua orang. Saat melewati lubang itu, mereka menyadari bahwa itu adalah ruang yang sangat luas yang ukurannya mencapai puluhan ribu meter. Ruang itu dipenuhi dengan harta karun, batu roh, ramuan, harta dharma, teknik bela diri, dan kitab suci segel yang sangat banyak. Ada juga banyak benda berharga lainnya yang memenuhi seluruh ruangan. Benda-benda berharga ini semuanya berada di tingkat setengah langkah suci, beberapa bahkan mencapai tingkat suci tingkat rendah. Lili, Su Elin, Su Mengyao, dan Liu Ruyan semuanya menarik napas dalam-dalam. Melihat begitu banyak harta karun sungguh membutakan mata mereka. Semua ini sangat berguna bagi situasi mereka saat ini. Baik anak anjing hitam maupun ular pemakan langit telah mencapai tingkat santo iblis, tetapi melihat begitu banyak harta, mata mereka pun dipenuhi rasa ingin. Mereka menginginkan semua harta itu untuk diri mereka sendiri. Mata Li Qingfeng berbinar. Ia berpikir, hadiah yang luar biasa. Membunuh santo iblis berkepala 9 itu sepadan. Carilah teknik bela diri, ramuan, dan harta karun dharma. Kalian bisa menyimpan apapun yang cocok untuk kalian, kata Lili kepada yang lain. King Feng Li membawa sekelompok orang itu ke bawah tanah khusus untuk membagi harta karun santo iblis berkepala 9. Seluruh rombongan berjalan menuju harta karun itu, wajah mereka gembira. Mereka tak sabar untuk mendapatkan harta karun itu. King Feng Li juga meneliti harta karun itu, mencari sesuatu yang berguna baginya. Ia memancarkan 2 sinar cahaya dari matanya, mengamati setiap harta karun dengan saksama. Setelah sekian lama, ia masih belum menemukan sesuatu yang menarik. Meskipun semua harta karun ini luar biasa kuatnya, mencapai level santo tingkat rendah, kekuatan fisik Lili sudah cukup kuat untuk membunuh santo iblis tingkat menengah. Apapun di bawah level santo tingkat menengah tidak menarik baginya. Li Qingfeng mengerutkan kening dan bergumam, aneh. Aku jelas merasakan kekuatan misterius bergerak di bawah gunung tinggi itu. Kenapa menghilang? Sambil menyalurkan Chaos Immortal Chain miliknya, King Feng Li memancarkan sinar cahaya keemasan dari mata kanannya, melihat menembus segalanya dalam sekejap. Tiba-tiba, kegembiraan terpancar di wajahnya saat ia melihat sebuah roda di sudut ruangan. Roda itu tampak sangat biasa, berdiameter sekitar setengah meter, polos seperti ban mobil biasa. Namun, roda itu berwarna hitam pekat dan memancarkan energi kuno yang misterius. Tanpa pemeriksaan yang cermat, mustahil untuk membedakan roda itu dari harta karun lainnya. King Feng Li berjalan maju, tak lama kemudian tiba di depan roda hitam. Dia mengulurkan tangan kanannya untuk mengambilnya, tetapi begitu dia mengulurkan tangannya, roda hitam itu terlempar. Melihat ini, Li Qingfeng mengerutkan kening dan berkata, dia hidup. Kau mau kemana? Li Qingfeng melepaskan sayap elemen anginnya, berubah menjadi pusaran angin dan melesat ke udara. Dengan tangan kanannya, ia dengan cepat meraih bagian belakang roda hitam itu. Namun, pusaran kuat terbentuk di atas roda hitam, mengirim King Feng Li kembali ke tempat asalnya. Li Qingfeng benar-benar terkejut dengan pemandangan itu. Kekuatannya telah mencapai 50 juta kilogram, namun roda hitam itu masih berhasil lepas dari genggamannya. Harta karun macam apa roda hitam itu? Mungkinkah itu benda suci tingkat tinggi? Memikirkan hal ini, Li Qingfeng merasa senang. Jika dia bisa mendapatkan benda suci tingkat tinggi, dia tidak perlu takut pada orang suci tingkat tinggi. Roda hitam, tidak peduli harta apapun yang kau miliki, kau akan menjadi milikku hari ini. Mata King Feng Li terbakar oleh rasa lapar. Bab 2099. Harta Dharma berbicara. King Feng Li terus berubah bentuk, mengubah tubuhnya menjadi angin sepoi-sepoi, secepat yang dia bisa saat dia membuntuti roda hitam itu. Meskipun tangan kanannya sudah mencengkeram roda hitam itu, benda itu masih melayang tinggi di langit seolah membawa serta Li Qingfeng. Bahkan Li Qingfeng pun tak cukup kuat untuk menghentikan gerakannya. Dia telah menemukan bahwa roda hitam itu setidaknya merupakan benda suci tingkat menengah atau bahkan benda suci tingkat tinggi. Kalau tidak, benda itu pasti tidak akan sekuat itu. Roda hitam itu sangat jenaka. Ia juga telah menemukan kemampuan luar biasa Lili, dan ia tahu bahwa Lili sulit disingkirkan. Ia mulai melepaskan kitab suci segel hitamnya. Kitab suci segel ini mengandung kekuatan misterius yang langsung memasuki suatu dimensi, ingin menarik Lili bersamanya agar dimensi tersebut menghancurkannya berkeping-keping. King Feng tersenyum dingin. Roda hitam, aku tidak peduli seberapa tinggi harta dharmamu, berhentilah mencoba melawanku. Kau bodoh membawaku ke dimensi lain. Aku tahu segalanya tentang itu. Petik 2. Setelah memasuki suatu dimensi, Lili menyalurkan kewaskitaannya, melihat menembus segalanya.
Ia kemudian meraih roda hitam itu dengan kedua tangannya, mencambuknya ke samping, dan melemparkannya keluar dari dimensi tersebut. Li Qingfeng mulai kehilangan kesabaran. Memusatkan pikirannya, ia mengeluarkan pedang suci Yin yang dari cincin interspatialnya. Ia yakin pedang itu akan berhasil. Pedang langit Yin. Dengan raungan keras, Li Qingfeng melancarkan serangan pedang pertamanya, memancarkan cahaya pedang hitam, membelah atmosfer, dan menebas roda hitam itu. Puh! Roda hitam itu mengeluarkan suara memekakkan telinga dan jatuh dengan keras ke tanah. Suaranya bergetar dan hampir seperti suara manusia. Rasa sakit yang dirasakannya terdengar jelas. Li Qingfeng tercengang mendengar suara itu. Ia hampir yakin roda hitam itu telah memperoleh semacam kecerdasan. Kalau tidak, bagaimana mungkin roda itu bisa bertindak begitu manusiawi? Roda hitam itu jelas-jelas marah. Ia segera memancarkan cahaya hitam, mengejutkan Lili dengan kemampuannya untuk melakukan serangan balik. Merasakan kekuatan yang terpancar dari cahaya hitam, Qingfeng Li segera menggeser tubuhnya untuk menghindari serangannya. Namun, dalam sepersekian detik, cahaya hitam itu terbang melewati wajah Qingfeng Li, menggores kulitnya dan meninggalkan luka berdarah. Lili mengulurkan jari-jarinya untuk menyentuh darah di wajahnya. Menarik, aku sudah lama tidak terluka. Melihat pemandangan ini, Suelin melupakan harta karun di depannya dan berkata dengan cemas, sayang, hati-hati. Si apel kecil pun mendongak dan berteriak, ayah, hati-hati. Li Qingfeng mengangguk dan berkata kepada yang lain, tetaplah di tempat kalian, jangan mencari harta karun lain untuk saat ini. Tunggu sampai aku menguasai roda hitam. Sekelompok orang itu segera mundur dari roda hitam itu. Mereka tahu bahwa roda itu adalah yang paling kuat di antara semuanya, roda itu sering menyerang dengan kekuatannya sendiri. Itulah yang membuat roda hitam sangat menarik. Harta Dharma biasa dikendalikan oleh para kultivator, mereka tidak dapat menyerang secara otomatis. Pengecualiannya adalah beberapa harta Dharma yang sangat kuat. Mereka memiliki kecerdasan manusia atau dihuni dan dikendalikan oleh roh, yang memberi mereka kekuatan untuk menyerang manusia secara otomatis. Pedang Cahaya Yang. Li melepaskan teknik kedua pedang suci Yin Yang, teknik pedang terkuat yang pernah dipelajarinya. Ia tahu bahwa teknik pertama bukanlah tandingan roda hitam. Benar saja, begitu pedang cahaya yang dilepaskan, cahaya putihnya tampak mendominasi roda hitam. Cahaya putih itu menerbangkan udara yang dilaluinya, menghancurkan segalanya, dan seketika menghantam roda hitam itu. Dengan hantaman yang memekakkan telinga, cahaya putih itu menerbangkan roda hitam itu, meninggalkan bekas putih bersih di atasnya. Aduh! Beraninya kau memukulku. Aku sangat marah. Tiba-tiba, suara melengking terdengar dari roda hitam itu, jelas-jelas marah. Mendengar suara bernada tinggi itu, Qingfeng Li dan seluruh kelompok terkejut. Meskipun mereka menduga roda hitam itu berpotensi memiliki kecerdasan, mendengarnya berbicara tetap mengejutkan mereka. Lagi pula, itu bukan manusia atau binatang iblis, itu sebuah benda. Li Qingshan menatap anak anjing hitam dan bertanya, si kecil hitam, selain manusia dan binatang iblis, apakah benda dan harta Dharma juga bisa berbicara? Si anak anjing hitam memikirkannya sejenak dengan alis berkerut. Sambil menggelengkan kepala, si anak anjing menjelaskan, aku juga tidak tahu. Dari era alam semesta kuno hingga sekarang, dalam hampir 100.000 tahun, aku belum pernah mendengar perangkat yang dapat mencapai pencerahan spiritual dan dapat berbicara dalam bahasa manusia. Ular pemakan langit pun menggelengkan kepalanya, menandakan kurangnya pengetahuannya. Li Qingfeng mengerutkan kening. Ia memiliki harta Dharma yang kuat, batu giling hitam putih, yang tersembunyi di kedalaman pikirannya. Harta yang luar biasa kuat ini berasal dari awal waktu, lahir dari era kekacauan, saat yang sama ketika Pan Gu menciptakan alam semesta. Bahkan batu giling hitam putih tidak dapat berbicara saat ini dan hanya dapat mengirimkan pesan telepati, bagaimana mungkin roda hitam di depan mereka mampu melakukannya. Li Qingfeng menggelengkan kepalanya dan berkata, kurasa aku tahu kenapa kau bisa bicara. Roda hitam itu belum mendapatkan kecerdasan, ia ditempati dan dikendalikan oleh jiwa benda iblis. Inilah kenapa ia bisa bicara. Siapa kau? Keluarlah sekarang juga. Manusia, kau pintar, kuakui itu. Bahkan Santo Iblis berkepala 9 pun tak menyadari keberadaanku. Aku tak percaya kau menyadarinya. Tapi kau tak mungkin bisa membuatku keluar. Tak seorang pun pernah memaksaku untuk menunjukkan diri. Suara itu melanjutkan dengan arogan, percaya diri seperti biasa. Li Qingfeng mencibir, benarkah? Mungkin orang lain tidak bisa memaksamu keluar, tapi aku bisa. Dia mengayunkan pedang suci Yin yang sekali lagi, membentuk seberkas cahaya putih, bergerak melalui udara, menembus atmosfer, dan menghantam roda hitam dengan keras. Anehnya, roda hitam mulai melawan cahaya putih, memancarkan sinar cahaya hitam, membentuk tirai cahaya pertahanan raksasa, dan memblokir serangan Qingfeng Li.
Bab 2100. Tikus pemburu harta karun. Saat melihat pedang cahaya yang miliknya diblokir oleh tabir cahaya pertahanan hitam roda hitam, King Feng Li tampak sangat terkejut. Dia tahu betul kekuatan yang dimiliki pedangnya. Pedang suci Yin yang bukan hanya benda setingkat orang suci, tetapi juga berada pada level yang sangat tinggi. Ia punya kekuatan untuk membunuh santo iblis tingkat menengah, tapi tak bisa mengalahkan roda hitam. Kekuatan macam apa yang dimiliki roda itu? Berpikir keras, Black Puppy mengerutkan keningnya. Tiba-tiba, anak anjing hitam berteriak, "King Feng Li, aku ingat sekarang. Roda hitam itu adalah harta dharma milik seorang suci tingkat tinggi. Itu adalah benda suci tingkat tinggi. Namanya adalah roda langit pusaran dan awalnya tidak bisa berbicara. Roda itu pasti dihuni oleh roh." Suara dari roda hitam itu terdiam begitu Black Puppy menyelesaikan kalimatnya. Ternyata, penjelasan Black Puppy tepat sekali. Mata Lili King Feng berbinar. Ia tak percaya betapa dahsyatnya latar belakang roda hitam itu. Itu adalah roda langit pusaran, dan ada jiwa kuat yang mengendalikannya. Semuanya sangat menarik. Li King Feng tahu bahwa ia harus mengeluarkan jiwa yang tersembunyi di dalam roda langit pusaran. Ia perlu belajar darinya cara mengendalikan harta karun tersebut. Roda langit pusaran sungguh luar biasa. Roda itu bisa menyelamatkan nyawa Li King Feng di saat-saat kritis. King Feng Li menyimpan kembali pedang suci Yin Yang, karena merasa itu bukan taktik terbaik dalam situasi ini, ia butuh cara masuk yang lain. Ia mulai menyalurkan api emas batinnya, mentransfernya melalui pembuluh darah dan otot-ototnya, hingga ke ujung jarinya. Api keemasan itu sekarang mencapai suhu 15.000 derajat, sangat menakutkan, tak tertahankan bahkan untuk benda suci tingkat tinggi. Saat api keemasan muncul di atas jari telunjuk dan jari tengah King Feng Li, roda langit pusaran mulai bergetar, ketakutan oleh suhu terik yang dimiliki api tersebut. Api sein emas. Bagaimana kau bisa mendapatkannya? Suara di roda langit vortex terdengar sangat ketakutan. Mendengar suaranya, King Feng sangat gembira. Ia tahu api emas itu akan berhasil. Dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Aku tidak hanya memiliki warisan santo emas, aku juga telah meningkatkan kekuatannya, dan sekarang suhunya mencapai 15.000 derajat. Kurasa sebaiknya kau keluar dari roda langit pusaran. Kalau tidak, aku akan membakarmu." Saat berbicara, King Feng Li memercikkan api ke atas jari-jarinya, mengirimkan gelombang panas yang dahsyat dan melelehkan atmosfer di sekitarnya. Suara dari Vortex Skywheel terdiam seolah sedang mempertimbangkan pilihannya. Memanfaatkan keraguannya, King Feng Li segera mengacungkan jari telunjuk dan jari tengahnya, mengarahkannya ke depan, melemparkan api keemasan ke roda hitam. Percikan api beterbangan begitu api keemasan itu muncul, apapun yang disentuhnya meleleh menjadi genangan air, dan akhirnya menguap menjadi udara tipis. Api keemasan itu langsung melayang di atas roda langit pusaran, menyelimuti tubuhnya, membuatnya bergetar. Meskipun itu adalah benda suci bermutu tinggi, api kemasan itu masih terlalu panas untuk ditangani. Roda langit vortex mulai menunjukkan tanda-tanda mencair akibat panas yang mengerikan, yang mengundang teriakan memilukan. "Aduh, panas sekali. Sakit. Jangan bakar aku lagi." Suaranya semakin keras, jelas dipenuhi ketakutan. Menolak menghentikan api, Lily berkata dengan dingin, "Ini kesempatan terakhirmu. Keluarlah dari roda langit pusaran sekarang juga atau aku akan membakarmu dengan api emas." Oke. Kau bosnya, oke. Berhenti membakar, aku keluar." Suara dari roda langit vortex terdengar sangat cemas. Mendengarnya menyerah, King Feng Li melambaikan tangan kanannya dan menarik api emas kembali ke tubuhnya. Mengusir. Tiba-tiba, sebuah bayangan hitam terbang keluar dari roda langit pusaran. Bayangan itu seukuran telapak tangan, sangat kurus dan kecil. Yang lebih penting, bayangan itu adalah bayangan binatang iblis berwujud roh. Melihat binatang iblis berwujud roh itu, Lily King Feng berseru, "Seekor tikus. Aku tidak menyangka akan melihat iblis tikus." Mendengar kata-katanya, jiwa seukuran telapak tangan itu langsung membantah, "Apa yang kau katakan? Bagaimana mungkin aku tikus iblis? Aku santo tikus dan aku sangat kuat." Li King Feng berkata dengan nada mengejek, "Sangat kuat. Lalu kenapa kau takut pada api emas?" Bayangan hitam itu ingin berbicara tetapi takut dengan energi kuat milik King Feng Li. Ia telah bertarung melawan Li King Feng untuk waktu yang sangat lama dan ia tahu betul kekuatannya. Ia tahu bahwa ia tidak dapat menandingi Li King Feng bahkan dengan benda suci tingkat tinggi sekalipun. Kekuatan ofensif Li King Feng melampaui dirinya sendiri dengan selisih 2 tingkat kecil. Anak anjing hitam telah memperhatikan bayangan hitam itu sejak kemunculannya. Bayangan itu mengingatkannya pada makhluk legendaris dari era alam semesta kuno. Anak anjing hitam berkata, "Aku tahu kau siapa. Kau tikus pemburu harta karun."
Legenda mengatakan hanya satu yang muncul di setiap era di alam semesta. Jika kau sisa dari zaman kuno, seharusnya kau sudah mati. Kenapa kau masih hidup? Bayangan seukuran telapak tangan itu terdiam, matanya dipenuhi keterkejutan. Bagaimana kau tahu akulah tikus pemburu harta karun? Ada jutaan dan jutaan hewan pengerat di alam semesta, bahkan mungkin miliaran. Ada juga jutaan hewan pengerat iblis, jumlahnya terlalu besar untuk didefinisikan. Namun, hanya ada satu tikus pemburu harta karun per era alam semesta. Mereka adalah anak-anak surga yang manja. Mereka beruntung menemukan harta karun terkuat di alam semesta, menjadikan mereka target empuk bagi para kultivator dan iblis kuat lainnya. Beberapa kultivator kuat, iblis, dan iblis menginginkan tikus pemburu harta karun untuk diri mereka sendiri. Dengan begitu, mereka dapat menemukan harta karun tersembunyi yang paling langka dan terhebat untuk meningkatkan kemampuan mereka sendiri. Meskipun Lily belum pernah melihat tikus pemburu harta karun, ia pernah mendengarnya dari Raja Malam Kegelapan, dan tahu betul bahwa tikus itu telah dirusak oleh surga. Meskipun tikus pemburu harta karun tampak biasa saja, ia bukanlah iblis tikus sungguhan, ia memiliki kekuatan untuk menemukan harta karun yang tersembunyi oleh hukum langit dan bumi. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.